Halo semuanya, selamat datang di channel Vilianata. Jadi video kali ini aku mau bahas sebuah buku, judulnya adalah The Newcomer, Pembunuhan di Nihonbashi, karyanya Keigo Higashino. Ini buku Keigo Higashino pertama yang aku baca. Ini kayaknya series detektif ya, series detektif namanya tuh Kaga Kyoichi. Kyoichi apa Kyoichiro ya? Kyoichiro. Tapi aku nggak tahu yang seri pertamanya yang mana, jadi ini aku randomly beli ini karena sebenarnya waktu ke Jogja itu aku pinginnya beli yang Keajaiban Toko Kelontong karena itu kan salah satu buku yang dibaca anggota BTS ya. Kalau nggak salah Jin yang baca buku itu, aku pingin baca juga cuma nggak ketemu. Akhirnya random aja gitu ngambil ini. Ternyata ini masuk ke seri kayak gitulah. Jadi kayak gitu. Ini buku terjemahan Jepang ya guys. Nah kita langsung mulai aja dari ceritanya. Sebenarnya ini buku bahas tentang apa sih? Sesuai judul bukunya, ini adalah pembahasan tentang terbunuhnya seorang wanita di Nihonbashi. Jadi Nihonbashi kayak tempat gitulah, wilayah. Nah, si wanita ini tinggal sendirian di satu apartemen kecil. Dia kerja sebagai penerjemah. Dan sebenarnya lingkup dia tuh kecil gitu loh. Makanya untuk mencari tahu pembunuhnya siapa, motifnya apa, itu lumayan menggunakan lumayan membuat penyelidikan yang lumayan penyelidikan tuh lumayan luas kayak gitu, dari mulai orang terakhir yang ditemuin siapa, barang-barang ditemuin itu asalnya dari mana yang di TKP ya, dan hubungannya apakah berhubungan dengan si pembunuh ini atau enggak kayak gitu. Nah itu sinopsisnya kayak gitu. Jadi sepanjang buku ini tuh isinya adalah penyelidikan, meskipun nggak semuanya merujuk ke si pembunuh atau si motifnya atau hubungan dengan si wanita yang terbunuh ini ya. Karena di awal-awal bahkan ada beberapa bab yang ternyata tuh barang yang ditemuin jauh banget dengan si wanita ini kayak gitu. Nah ini contohnya di bab 1, gadis toko senbei. Ini nggak ada hubungannya sama pembunuhan, tapi ini berhubungan dengan orang terakhir yang ketemu sama si wanita ini. Jadi wanita ini sempat ketemu sama petugas asuransi, dan petugas asuransinya sempat ke toko senbei. Nah si Kaga ini tokoh utama dari novel ini ya, dia kayak menyelidiki ke toko ini, terus kayak nanya itu pegawai asuransinya datang ke tempat ini kapan, karena itu sangat menentukan apakah si petugas asuransinya yang ngebunuh atau dia cuma sekedar orang terakhir yang ketemu kayak gitu. Dan ternyata ya itu nggak ada hubungannya dengan pembunuhan. Terus terungkap juga kenapa kok si pegawainya tuh datang ke tempat senbei dan segala macam, yang merupakan kayak kayak twist tersendiri gitu loh. Oh ternyata ada alasannya, dan alasan itu berhubungan sama masalah keluarga yang ada toko senbei kayak gitu. Gitu juga dengan bab 2 yang sebenarnya masih nggak terlalu berhubungan juga, kayak restoran. Ini kayak ada satu barang bukti gitu, kayak makanan manis lah, yang ternyata ketika diselidiki sebenarnya itu bukan buat si wanita ini, dia cuma dikasih doang dari tetangganya kayak gitu. Jadi meskipun nggak selalu berhubungan dengan kasus, cuma setiap babnya tuh cukup menarik gitu, karena kita jadi tahu oh ternyata ada kayak gini ya, ada motif yang kayak gini ya. Oh kenapa kok bisa kayak gitu, karena si Kaga ini kayak pendekatannya cukup menarik. Dia memahami dan bisa menganalisis suatu hal sederhana yang kita udah sering banget lihat tapi kita nggak sadar ini kayak gitulah. Nah terus ini masih dalam tujuan untuk menyelidiki sampai tengah-tengah akhirnya kita baru tahu bahwa masa lalunya si wanita ini, kenapa wanita ini bisa tinggal di Nihonbashi, kenapa wanita ini tinggal sendirian, kenapa wanita ini milih tempat itu. Karena sebenarnya wanita ini tuh kayak istilahnya nggak kenal siapa-siapa gitu. Dia awalnya ibu rumah tangga yang di rumah terus, temennya juga cuma satu, temennya juga bukan di daerah situ tinggalnya, cuma kok dia milih tempat itu gitu, karena itu ada sebuah alasan yang masuk akal. Yang terbunuh namanya Mineko Mitsui ya guys, Mineko Mitsui. Dia tinggal sendirian kayak gitulah. Nah barulah nanti terakhir ya, kayaknya 2 bab terakhir atau 4 bab terakhir, 3 bab terakhir, muncul nama pembunuhnya. Tapi
di 2 bab terakhir sih baru terungkap motifnya, baru terungkap kenapa terjadi pembunuhan dan senjatanya. Yang paling penting kan senjata yang digunakan untuk membunuh tuh apa sebenarnya, kayak gitu. Oke, sekarang ke hal yang aku suka dan hal yang aku gak suka. Untuk hal yang aku suka banget sama pembawaan cerita di sini. Jadi meskipun kesannya kayak penyelidikan secara general ya, secara umum banget di awal apalagi, tapi fakta-fakta tersembunyi di balik itu bikin aku jadi ngerasa kayak oh yaudah sih nggak apa-apa, karena ternyata ada banyak hal-hal yang sebenarnya tuh bisa dibilang nggak terlalu penting, cuman si Kaga ini dia menganggap bahwa semua hal yang ditemukan di lokasi di TKP itu adalah hal yang perlu dia selidiki sampai tuntas gitu loh. Dia nggak mau itu sekedar jadi pertanyaan. Kayak contohnya tadi yang jajanan manis itu jadi menarik karena ada satu yang isinya wasabi. Pasti kan itu ulah iseng ya, ini ada apa nih di balik ini. Oh ternyata ketika diselidiki sama Kaga, dicari siapa yang beli, tokonya di mana, kayak belinya di mana, siapa yang beli terakhir itu, terus penerima seharusnya siapa, ketahuan lah kalau ternyata oh ada masalah sama orang yang dikasih dan orang yang jalin itu, kayak gitu gitulah. Jadi menarik. Makin menarik lagi ya tentu aja waktu udah sampai di tengah-tengah, ketika udah mulai keungkap perlahan-lahan. Jadi ungkapnya benar-benar pelan-pelan banget, satu demi satu hal ya, kayak kenapa si wanita ini pindah ke situ, kenapa dia tinggal sendirian, kenapa dia milih tempatnya itu kayak halus aja gitu loh, dan mendetail aja. Jadi secara nggak langsung kita kayak diajak buat ayo kenalin wanita ini lebih lanjut lagi, kayak gitu. Terus yang aku suka ini juga masuk akal sih pembunuhannya, terus alat untuk bunuhnya juga menarik banget, sesuatu hal yang aku aja tuh nggak ngira gitu loh. Oh ternyata bisa ya pakai itu. Ya bisa juga sih, tapi nggak kepikiran sama aku sendiri. Jadi cukup surprising di akhir, endingnya nggak mengecewakan sih menurutku. Itu yang aku suka. Hal yang aku kurang suka sebenarnya ini subjektif ya, dan menurutku juga sebenarnya nggak terlalu penting sih. Tapi karena banyak banget nama, jadi kan tiap bab itu kan orangnya beda nih. Misal kayak yang sama Kaga doang ya, yang sama Kaga, tapi si Kaga ini ketemu banyak banget orang. Misalnya di toko Senbei aja dia ketemu 3 orang berbeda, 4 orang berbeda, dan namanya beda-beda. Itu yang aku sampai sekarang nggak bisa ngapalin. Apalagi aku bacanya tuh nggak yang sehari langsung kelar gitu. Ini aku baca buku ini cukup lama, kayak sekitar berapa bulan ya. Karena jujur aku nggak bisa yang fokus waktu itu, terlalu banyak hal lah yang terjadi. Jadi kalau kalian bacanya langsung habis, mungkin 3 hari ya langsung kelar, mungkin nggak bakalan lupa kayak aku. Tapi jujur kalau aku sekarang disuruh inget-inget namanya siapa tuh aduh banyak banget. Iya, toko Senbei aja berapa, terus di restoran aja berapa, nanti ada toko jam juga tuh ada orangnya yang punya, terus paruh waktunya juga ada istrinya. Wah pusing banget sih. Tapi terlepas dari itu ya nggak masalah, soalnya aku juga nggak merasa harus ngafalin banget gitu lah. Ini gitu sih hal yang aku suka dan hal aku nggak suka. Sebenarnya banyak yang lebih sukanya, karena menurutku ya aku udah lama banget nggak baca buku misteri yang lumayan gitu loh. Karena terakhir tuh baca buku yang terjemahan Korea kayak agak-agak kok kayak gini ya gitu. Tapi yang ini menurut aku satisfying banget. Plot-plotnya juga masuk akalnya itu sih yang menurut aku keren gitu, nggak terlalu dramatis. Justru malah kita kayak diajak keliling di kota Nihongbwa sih, karena di situ kan kesannya ya yang dari aku baca dan bayanganku, daerah itu masih kawasan yang banyak toko-toko kunonya gitu loh, yang biasa kita lihat di anime-anime jadul, kayak misal kayak toko-toko dango kayak gitu. Jadi masih sangat-sangat tradisional, ada unsur tradisional. Jadi rasanya tuh kita ada di tempat itu yang menarik. Karena si Kaga ini kan juga istilahnya newcomer ya, baru pindah di Nihonbashi. Jadi dia pun jalan-jalan di tempat itu buat ngelihat kegiatan orang-orang sambil ngelidiki kasus lah gitu guys. Oke, jadi pembahasannya itu ya, jadi sinopsisnya apa isi novel ini, terus apa yang aku suka dan apa yang aku gak suka.
Nah sekarang ke spoiler dikit. Ini hal yang aku agak nyesek ya ketika tahu ini. Ini spoiler, tapi kalau misalnya kalian nggak masalah dengan spoiler, dilanjutin aja. Tapi kalau aku nggak mau dapat spoiler sekecil apapun, yaudah sampai sini aja videonya. Kalian nontonnya sampai sini aja, jadi lanjutin. Oke, jadi spoilernya adalah di motif. Ini motif pembunuhan ini sebenarnya adalah masalah uang. Si pembunuh ceritanya dia punya anak cowok. Anak cowoknya ini dia nikah, udah punya anak, tapi masih keluarga muda lah, kan anaknya juga masih kecil. Nah ternyata gaya hidup si keluarga ini itu lumayan hedon. Si suaminya tuh sering menghabiskan kartu kredit ya. Gak dijelasin sih kalau suaminya, tapi dari asumsiku kayaknya cowok ini tuh dia seneng minum-minum di luar gitu loh, mungkin sama teman-temannya, atau mungkin dia apa kayak sering ngejajanin temen atau gimana, aku nggak ngerti. Cuma diceritakan bahwa si cowok ini sering banget pulang malam, padahal kerjaan dia tuh nggak seharusnya ketemu klien gitu loh. Sementara istrinya ibu rumah tangga, cuma sering banget menghabiskan uang buat beli barang-barang branded. Sampai beberapa kali ribut, pernah tunggakannya tuh sampai berapa puluh yen, aku nggak ngerti sih ya, pokoknya kayaknya cukup tinggi sih kalau dikonversi ke rupiah. Dan si cowok ini nggak bisa bayar karena ya nggak tahu ya, tapi si cowok ini nggak bisa bayar. Ujung-ujungnya orang tuanya ini yang harus tanggung jawab, harus ngebantu. Masalahnya si anaknya ini kayak nggak tahu diri gitu. Dia udah tahu pernah kelilit hutang, meskipun akhirnya dibantuin sama orang tuanya, tapi dia ngelakuin hal yang sama. Menantunya juga sama aja, dia ngelakuin hal yang sama, kayak belanja barang branded segala macamnya. Padahal kayak mereka tuh nggak peduli. Gue nggak peduli lah mau orang tua gue dapat duit dari mana, yang penting utang gue tuh udah lunas kayak gitu, dan gue bisa utang lagi. Padahal si orang tuanya ini ngelakuin hal yang sebenarnya melanggar hukum juga sih. Dia ngelakuin pencucian uang dan ngambil dana yang seharusnya bukan punya dia untuk nutupin utang anaknya gitu. Jadi untuk menutupi kejahatan yang uang-uangan tadi yang gara-gara utang anaknya ini, ya si orang ini harus ngebunuh si Mitsui Mineko gitu guys. Setelah aku tahu motifnya tuh agak nyesek ya, karena sebenarnya kasih sayang orang tua yang salah sih kalau menurutku. Jadi si orang tua ini karena saking sayangnya sama anak, nggak tega sama anak, yaudah gue yang tanggung utang lu. Tapi anaknya malah nggak mau tahu, karena di akhir pun kagak bilang kayak, kamu harus bilang ke anakmu bahwa apa yang dilakukan anak kamu tuh harusnya nggak kayak gini gitu loh. Mereka harus tahu, harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka perbuat. Jadi tugasnya tuh bukan kamu yang bertanggung jawab, tapi anak kamu sendiri kayak gitu. Kalau utang piutang emang ngeri banget. Aku aja ngira bahwa ini tuh cuma ada di fiksi doang, tapi in real life ternyata banyak juga yang ngalamin hal yang mirip kayak gitu, meskipun enggak yang nggak berujung kepada pembunuhan dan segala macam ya. Cuma aku dengar juga banyak banget anak-anak yang ngerecokin orang tuanya. Dia utang berpuluh-puluh juta, bahkan ratusan juta, sampai orang tuanya harus nalangin, sampai kehilangan aset segala macam. Ini kan agak apa ya, mendengarnya itu sedih gitu. Kok bisa ya mereka dengan entengnya tuh kayak gitu, padahal orang tuanya udah ibaratnya mungkin ngumpulin aset itu tuh udah berpuluh-puluh tahun ya untuk dapat satu aset ini, tapi hilang gitu aja cuman gara-gara hutang. Dan hutangnya juga kebanyakan tuh kan nggak penting-penting ya, misal coba beli baju, beli tas buat gaya hidup, mungkin biar kelihatan wah di mata orang lain. Aku jadi mikir bahwa kayaknya penting banget buat kita belajar soal uang gak sih. Ini kayaknya aku juga pingin beli buku yang ada hubungannya soal uang, karena hari-hari ini aku jadi mikir, seberapa gede pun penghasilan kita, seberapa gede uang yang kita pegang, tapi kalau kita nggak bisa buat ngatur tuh ya bakal hilang-hilang juga, dan malah bisa jadi defisit. Dalam artian kayak kita butuh supply duit lagi dari luar gitu. Ketika kita nggak punya orang yang bisa nge-support itu, ya mau nggak mau harus hutang lah, pay later lah, segala macam ya. Jadi ya aku rasa penting banget sih buat belajar soal itu. Kalau kalian punya saran buku ya, misal buku yang bagus apa gitu, bisa di kolom komentar yang
ada hubungannya soal peruangan, karena aku udah lama banget nggak baca non fiksi kan. Kebanyakan akhir-akhir ini aku bacanya novel, jadi pingin untuk nggak merefresh otak juga. Kayak gitu guys. Agak melebar ya pembahasannya, cuma aku ketika habis baca buku itu jadi kayak nyesek aja, oh ternyata orang tua tuh kayak gini ya. Mungkin dia ngelakuin hal yang salah, ngelakuin hal kriminal demi anaknya. Ini kalau dalam kasus buku ini ya, yang fiksi ini. Karena sebenarnya nggak cuma tersangka itu aja, di tengah-tengah juga nanti akan diselipkan sebuah kisah polisi. Jadi polisi ini kayak saking sayangnya sama anak, dia sampai nggak berani untuk, bukan nggak berani ya, dia nggak tega untuk melarang anaknya ngelakuin hal itu. Padahal ujungnya adalah dia anaknya ini mengalami hal yang bikin si orang tua ini nyesel, kayak harusnya aku ngelarang dari awal. Salah memberi kasih sayang itu juga ternyata bisa berdampak negatif buat si orang tuanya maupun dengan si anaknya. Gitu guys. Oke, so far ini bukunya bagus, menurut aku bagus, nggak mengecewakan. Harganya berapa ya? Aku agak-agak lupa sih nih. Harganya 93.000. Ya lumayan tebel, jadi nggak yang rugi-rugi amat sih kalau menurutku. Terus juga ya sebenarnya bikin menarik tuh kagak sih. Buku ini tuh kalau nggak ada kagak mungkin akan flat aja ya. Maksudnya ya udah pembunuhan biasa, ada ibu-ibu dibunuh, udah gitu. Tapi kagak ini punya pesona yang bikin kita jadi tetap stay untuk baca buku ini. Pemikiran-pemikirannya kagak, cara dia untuk nganalisis tuh kayak ngejebaknya tuh pinter gitu. Misal kayak dia ngambil sidik jari tapi biar nggak ketahuan gitu lah. Mungkin kalau udah sering membaca novel detektif atau sering nonton detektif mungkin kayak ya emang kayak gitu caranya. Cuma buat aku lumayan refresh aja sih. Oh ternyata polisi pinter banget. Apalagi si kagak ini pinter banget gitu untuk ngambil untuk ngambil sesuatu dan untuk ngambil informasi lah istilahnya ya, untuk ngambil informasi tanpa si orangnya tuh sadar bahwa sebenarnya dia lagi digali, kayak gitu guys. Oh dan di akhir ya, maksudnya motifnya kan udah ketahuan ya, udah kasih tau motifnya, tapi senjata pembunuhannya menarik. Terus juga hubungan antara si korban dengan si pembunuh juga lumayan menarik. Istilahnya kayak yaudah masuk akal aja gitu kalau misalnya terjadi pembunuhan, cukup masuk akal, meskipun ya nggak dibenarkan juga ya kalau semuanya harus diselesaikan dengan bunuh-membunuh, karena ya pada akhirnya ketahuan juga sih. Kayak gitu guys. Ini dari The Newcomer. Intinya aku merekomendasikan buku ini buat kalian yang suka novel detektif, buat kalian yang suka fiksi, buat kalian yang bosan dengan cinta-cintaan, bisa baca buku ini. Sekian video untuk kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Kalau kalian suka jangan lupa klik like, subscribe, dan share. See you on the next video. Bye-bye.